Iya, salam sehat. Bandarmologi CMNT yang ke-1 ya. IPO 8 September 2021. Data sampai dengan 19 Desember 2025. Kita langsung aja ke data. Nah, di sini perusahaan bergerak dalam bidang semen industri, tapi punya anak perusahaan cukup banyak ya, yang terekam di sini. Perusahaan ini semen ya, ada angkutan darat juga ada, aktivitas pengepakan ya, pertambangan dan industri beton siap pakai. Ya. Di sini masyarakat 12,6% ya, data terakhir dari Bursa Efek BEI. Nah, ini WH Investment PTJ Limited 87,37%. Ya. IPO 8 September 2021 dengan nama Semindo Gemilang Tbk dengan underwriter KI. Tapi KI tidak sendirian, ada temannya AK, yaitu UBS Sekuritas Indonesia, salah satu sekuritas asing. Ya. Kemudian, ini kok KI lagi ya, Mandiri Sekuritas ya, CC ya, CC ya, Mandiri Sekuritas 28%, Cipta Dana Sekuritas 21%, UBS Sekuritasnya 49%. Itu di mana pada waktu IPO ya, saham publiknya 10%, sedangkan founder share-nya 90%. Di mana saham publik berubah seiring berjalan waktu, yaitu 10,6%, founder share-nya 89,4%, jadi berubah sedikit, yaitu 0,5%. Jadi ini sepertinya murni perusahaan asing ya, karena 90% ya, tepatnya 87,37%. Ya, di hari Jumat kemarin, tanggal 19 Desember 2025, hari Jumat, saham ini ditutup dengan harga 815, mengalami kenaikan 5,2%, di mana harga IPO di Rp680, jadi mengalami kenaikan 19,8% semenjak IPO 4 tahun yang lalu lebih. Ya. Jadi perusahaan ini telah berdiri selama 4,3 tahun, di mana AVG price di 819, ya, kemudian low price di 750, high price di 920. Ini dalam rank 200 hari, atau tepatnya rank MA 200. Ya. Nah, kandungan asingnya, ya, kalau di sini tadi tertulis 87,3%. Nah, di masyarakat yang 12,63% ada asingnya juga. Nah, karena di sini
tertulis 95% asing. Oh ya, sebelum lupa ya, saya post dulu, saya sajikan data untuk memperkuat data tersebut. Ya, di sini saham totalnya 17 miliar yang siap dijual belikan, jadi tidak ada, kalau ingin jual ya jual saja, tidak ada seperti misalnya saham pemerintah Danantara misalnya, contohnya BBRI, ya. Misalnya saham pengendali yaitu pemerintah 60% misalnya. Nah, 60% ini mau jualan nggak bisa seenaknya karena harus melewati meja-meja, kalau nggak salah perlu persetujuan DPR, mungkin perlu persetujuan Menteri BUMN, atau sekarang perlu izin Danantara, pimpinan Danantara dan sebagainya. Jadi tidak mudah menjual begitu aja, perlu proses. Ya, itu maksudnya saham pengendali, di mana dia tidak bisa jualan seenak perutnya. Jangan jual, nggak pengen jual gitu. Dia harus melewati meja-meja tertentu. Ya, itu ya. Di sini pengendalian 0, jadi mau dijual ya memang itu siap jual sahamnya. CMNT ya. Jadi asingnya 95%. Ya. Dengan underwriter tadi ada KI, ada CC dan ada AK. Di mana lokalnya cuma 5%. Ini data per November 2025. Ya. Kita ke buyer dan seller, di mana CC selaku underwriter ya, jualan 48%, AKF jualan sebesar 24%, ini juga underwriter, ZPF, IN itu masing-masing 8%, IN 2%. Nah, ini anggaplah retail 18%. Ini retail luar negeri, ini retail domestik. Nah, dengan harga seperti tercantum di sebelah kanannya. Nah, dijual ke siapa pembelinya? Yaitu KI. KI di sini juga underwriter, ya. Borong 75%. Lu jual, saya beli. Ini dijual 72%-an. Ini KI beli dengan 75%. Terus masuklah RXF 10%. KIF juga beli 5%. YUF juga beli 4%. Ini retail 6%. Retail luar negeri, foreign dan domestik. Dari sini jelas bahwa ini akum ya, di all trade ya, di all market ya. Baik nego, reguler dan tunai. Dan harganya ya beli dengan harga yang cukup tinggi ya. 952, bahkan RXF ya, itu 1137, KIF 952, YUF 1009. Jadi pada nyangkut bandarnya di sini ya. Karena last price-nya di 815. Nah, yang jualan banyak asingnya. Asing 35% jualan, sedangkan buy-nya 20%. Tapi di sini yang jualan adalah AKF selaku underwriter, jualan cukup banyak 24%.
Tapi ini akum ya, walaupun asing jualan, tapi ini akum. Ditampung oleh KI yang 75%. Nah, dari total free float yang 1,8 miliar lebih, ya, yang di buy sell di market selama kurang lebih 4,3 tahun ini, itu 436 juta, setara dengan 24% dari total free float. Sedangkan yang di hold masih banyak, yaitu 75,8%, setara dengan 1,3 miliar lembar saham. Itu kalau kita lihat dari free float. Nah, kalau kita lihat dari total share keseluruhan, ya, yang di buy sell itu setara dengan 2,6%. Jadi kalau kita boleh bilang ya gulung kering ya, karena cuma 2,6%. Yang free float ini, yang di hold, itu 8%. Ini jelas bukan sembarangan, walaupun dia pegang free float 8,5%, bukan sembarangan, ini asing, terbukti dengan di sini ya. Di sini asingnya, oh ya, kita lihat di sini kan. Di sini founder share-nya kan 89%, ya. Atau kita lihat di sini, sebentar ya. Nah, di sini kan asingnya 87,37%, ya. Padahal di data KSE ini asing 95%. Jadi saham publik itu ya kurang lebih 7,5% asing. Ya, tadi kan 87 ya. 87 ya. Ya sekitar 7,5 lebih ya. Asing pegang mungkin di sisi free float ini. Mana tadi free float? Nah, di sini ya. 5% ya. Karena free floatnya kan 10, yang 5% lebih 7,5 malahnya asing di sini. Nah, makanya gulung kering. Sebetulnya saham ini aman ya, karena yang main itu cuma 2,6% yang dijual belikan. Ya, jadi 2,6% di buy dan sell, 8% di hold, 89,4% founder share. Nah, KI secara keseluruhan menguasai 1,9%. Ingat, ini yang di market ya, yang di market atau yang di saham yang telah dijual belikan di market. Sedangkan RXF 0,3, KIF 0,1, YUF 0,1. Anggaplah ini retail. Retail sangat sedikit sekali, jadi gulung kering. Ya. Walaupun ini cuma 2,6% ya yang di buy sell, tapi ini penentu harga. Harga bisa sampai 815 ya, karena memang jual beli di pasar reguler. Nah, kita lihat chartnya, chart diagram P ya, bentuk lingkaran, si penjual dan si pembeli, di mana penjual CC selaku underwriter itu menjual
minus atau 48% ya, karena jual itu minus, berkurang maksudnya. AKF jualan minus 24%, ZPF minus 8%, tetapi ditampung KI dengan 75% ya, diborong, diakum ya. Kemudian didukung dengan RXF 10% dan ini KIF 5%. Ya. Jadi akum berat sebetulnya. Jadi saham CMNT ini itu akum sejak lahir, di mana founder share 89%, free float yang di hold itu berapa tadi, nggak ada persentasenya di sini ya. Free float yang di hold itu 8%, sedangkan free float yang dijual belikan di buy dan sell 3%. Jadi gulung kering. Nah, coba kita lihat ya chart CMNT ini. CMNT. Nah, ini ya. Saya lihat di 1 tahun ya, turun memang. Tapi ini mulai tanda-tanda kenaikan. Ini volume rata ya, jadi saham ini kentara banget ini di maintenance karena ini volumenya atau liquid ya, jadi ada volumenya aktif. Kalau ada suhu kita sebelah bilang volume rata ya. Jadi ini mau jualan tiap hari bisa ya, karena selalu ada volume di sini. Selalu bid overnya termasuk aktif, tidak tipis-tipis bid overnya. Coba kita lihat CMNT. Iya, ada ribuan lot ya. Ya, lumayan liquid lah ya. Karena harganya ini harga 800-an ini. Ya, CMNT. Ini ada valuasi sampai 30 miliar ya. Dimana kenaikan kemarin di 5,36%. Nah, ini ya gambaran 1 tahun. Ini volumenya rata. Dijaga sepertinya. Nah, ini kalau kita ambil sejak IPO, di mana IPO pertama ini arah sepertinya ya, tapi yang kedua naik tipis, hari ketiga udah koreksi. Nah, ini volume rata, pas di sini kelihatan betul rata ya. Tapi di sini agak nggak rata, walaupun masih saya golongkan ke rata. Ya. Itu chart CMNT dari semenjak IPO sampai sekarang. Nah, kita ke bandarmologi lagi, tapi di rank yang lebih sempit. Kalau tadi rank selama hidup, selama melantai di saham. Nah, kita coba ambil dalam rank 3 bulan. Ya, dari bulan September sampai Desember. Jadi 3 bulan ya. Di mana asing masih jualan juga, yaitu AKF. Tapi KI yang nampung, ya ini akum ya. Kemudian ini warna oranye ini, warna oyen itu 32%, sedangkan warna oyen di posisi buy itu 8%. Jadi ini akum ya. Selain ini yang 83%, terus retailnya relatif sedikit dibanding dengan retail yang jual, maka ini akum. Maka tadi
secara general akum, secara 3 bulanan akum. Cuma ini asing memang keluar karena AKF jualan. Tetapi ditampung oleh KI yang mayoritas 83%. Ya, itu dalam kurun waktu 3 bulan. Kita dalam kurun yang lebih sempit lagi, yaitu 1 minggu. Nah, 1 minggu ini juga akum ya, karena ditandai dengan CCF 42%, gede kan di sini. Sini kecil-kecil, ini gede. KI juga 41%, ini gede juga. Sedangkan KI itu underwriter, CCF juga underwriter. Di sini AKF yang jualan terus. Nah, terus ini jelas akum ya. Karena apa? Warna oranye di sini gede banget, 62%. Di sini cuma 7%. Jadi akum akut. Nah, itu yang ini jarak, ini mingguan ya, mingguan dari tanggal 15 sampai tanggal 19 di sini. 21 ini hari Minggu ya. Jadi ini rank 1 minggu. Nah, kita ingin lihat rank yang terakhir. Maksudnya di hari terakhir kemarin, hari Jumat, apa yang terjadi? Masih akum juga. Ini ya. Orange 52%, orange 13%. Jadi akum. KIF 47%, CCF 23%. Jadi akum, akum, dan akum. Jadi sangat sempurna akumnya sebetulnya. Tetapi sahamnya kok baru ada tanda-tanda jalan. Ya. Itulah bandarmologi, kelemahan bandarmologi juga, bahwa bandarmologi bagus, saham belum tentu naik. Tetapi juga dijaga sebetulnya, aman sih sebetulnya. Cuma memainkan psikologis trader supaya galau. Ya, kita pingin ke ya AKF ya di sini ya. Ini telah jualan sebesar 105 juta. Sedangkan jumlah saham itu 17 miliar lembar ya. Masih banyak ya. Itu kan ini kan di pasar reguler ya, atau ya di pasar reguler ya. Menurut pendapat saya ya. Pasar reguler karena apa? Jumlahnya enggak. Ini kan saham pabriknya kan 1,8 miliar. Ini cuma 105 juta lembar saham. Jadi kita asumsikan dijual di pasar reguler. Karena bukan partai gelondongan, misalnya 500 juta lembar misalnya. Itu ya. Itu gambaran saham CMNT semen ya. Secara general. Baik secara rank yang lebih sempit, 3 bulan, seminggu, 5 hari, atau sehari terakhir kemarin. Semuanya akum. Jadi bagus secara bandarmologi, aman ya kalau kita buy selama underwriter enggak jualan. Saya kira cukup ya. Kita ke judul. Salam sehat.